Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini hari ini akan mempresentasikan Kerajaan Kutai. Kami beranggotakan Al-Ghifari, yaitu saya sendiri. Saya Rafael Basolapsyah. Baik, kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada topik yang akan dibahas, yaitu ada latar belakang berdirinya kerajaan, berkembangnya, pengaruh kerajaan Kutai, kemajuan kerajaan Kutai di berbagai bidang, silsilah kerajaan Kutai, lalu faktor kemunduran dan kesimpulan. Baik, topik yang pertama yang akan dibahas di sini adalah latar belakang berdirinya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai didirikan oleh Kudungga, orang Indonesia asli, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Aswawarman. Raja terbesar Kerajaan Kutai adalah Mulawarman yang dipandang sebagai raja mulia dan berhasil membawa kejayaan Kutai. Setelah Raja Mulawarman, tidak diketahui penguasa selanjutnya karena tidak ditemukan sumber tentang Kerajaan Kutai. Mungkin kerajaan ini mengalami kemunduran dan hancur karena tidak disinggahi oleh para pedagang. Baik, untuk selanjutnya akan dibaca oleh Caca. Berkembangnya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri pada abad ke-4 Masehi dan menjadi kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Letak kerajaan ini diperkirakan berada di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Namun, setelah mendapat pengaruh Hindu, sistem dan struktur pemerintahnya berubah menjadi kerajaan. Kerajaan Kutai memiliki raja pertama bernama Kudungga yang awalnya merupakan seorang kepala suku. Setelah Kudungga wafat, raja kerajaan digantikan oleh anaknya yaitu Aswawarman, yang pada masa kepemimpinan berhasil memperluas wilayah kekuasaan kerajaan. Setelah Aswawarman wafat, raja kerajaan digantikan oleh anaknya yang bernama Mulawarman. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, inilah kerajaan Kutai mencapai masa kejayaannya di mana rakyat hidup makmur dan sejahtera. Baik, untuk pengaruh Kerajaan Kutai, yaitu ada yang pertama, berakhirnya masa praaksara di Indonesia dengan mulainya dikenalnya sistem tulis-menulis. Kedua, menyebar agama Hindu di Nusantara. Tiga, munculnya kerajaan bercorak Hindu dengan masuknya pengaruh sistem pemerintahan dari India. Baik, akan dilanjut dengan kemajuan Kerajaan Kutai di berbagai bidang. Tersendiri ada dua. Yang pertama adalah kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai. Letak Kerajaan Kutai yang berada di tepi sungai Mahakam berdampak pada banyaknya masyarakat yang bekerja di bidang pertanian. Selain itu ada juga yang berdagang karena letak kerajaan yang berada di jalur perdagangan. Dan ada juga yang melakukan kegiatan beternak. Hal ini dibuktikan dengan prasasti Yupa yang menyatakan bahwa Raja Mulawarman pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana. Kedua, ada kehidupan sosial budaya Kerajaan Kutai. Masyarakat Kerajaan Kutai banyak yang menganut agama Hindu. Kehidupan budaya Kutai sudah maju, dibuktikan dengan adanya upacara Pratyastoma. Upacara ini diselenggarakan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, di mana pemimpin upacaranya adalah seorang Brahmana yang merupakan orang asli Kutai. Oke, untuk di sini silsilah kerajaan Kutai, yaitu ada Maharaja Kudungga. Yang pertama Kudungga Arumeta Dewa Warman, ada Aswawarman, yang ketiga Mulawarman, keempat Marwijaya Warman, kelima Gajayana Warman, enam Tungga Warman, tujuh. Oke, maaf, di sini pergi ada typo karena sama-sama juga Tungga Warman. Selanjutnya. Oke, saya lanjut. Nomor 8 ada Jayanaga Warman, ada Navasingga Warman, Gadingga Warman Dewa, Indra Warman Dewa, Sangga Warman Dewa, Candi Warman, Sri Lanka Dewa. 15 ada Gunapara Dewa, 16 ada Wijaya Warman, 17 ada Sri Aji Dewa, 18 ada Mulia Putra, 19 ada Nala Pandita, 20 ada Indra Paruta Dewa, 21 ada Dharmastia. Selanjutnya kita akan lanjut ke faktor kemunduran Kerajaan Kutai. Faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Kutai adalah dengan adanya perebutan kekuasaan antara Kerajaan Kutai Martapura yang memeluk agama Hindu dengan Kerajaan Kutai Kertanegara yang sudah memeluk agama Islam. Pada saat itu Maharaja Dharma Setia terlibat peperangan dengan Raja Kutai Kertanegara ke-13 yang bernama Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Kutai Negara berhasil memenangkan peperangan tersebut dan menguasai wilayah Kutai Martapura. Sejak saat itu Kerajaan Martapura mengalami masa keruntuhan.
Oke, jadi kesimpulannya dari kerajaan Kutai ini adalah merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang berdiri sekitar abad keempat Masehi. Wilayahnya cukup luas, yaitu hampir seluruh Kalimantan Timur. Bahkan pada zaman keemasannya, kerajaan Kutai hampir menguasai sebagai wilayah Pulau Kalimantan. Kerajaan Kutai diperintah oleh Maharaja Kudungga yang memiliki anak bernama Aswarman, sedangkan Aswarman memiliki 3 anak, salah satunya Mulawarman. Agama yang dianut di Kutai yaitu agama Hindu, aliran Siwa yang diduga berasal dari India Selatan. Secara keseluruhan, prasasti Yupa menceritakan proses upacara persembahan yang dilakukan oleh Raja Mulawarman. Yang kedua ada kerajaan Kalingga. Topik yang dibahas adalah latar belakang berdiri kerajaan Kalingga, berkembangnya kerajaan Kalingga, pengaruh kerajaan Kalingga, kemajuan kerajaan Kalingga di berbagai bidang, silsilah kerajaan Kalingga, faktor kemudahan kerajaan Kalingga, dan kesimpulan. Baik, kita akan lanjut ke latar belakang berdirinya kerajaan Kalingga. Awal berdirinya kerajaan ini diperkirakan dimulai pada abad ke-6 sampai ke-7. Nama Kalingga sendiri berasal dari kerajaan India kuno yang bernama Kaling, mengindikan bahwa ada tautan antara India dan Indonesia. Bukan hanya lokasi pasti ibu kota dari daerah tersebut saja yang tidak diketahui, tapi pun catatan sejarah dari periode ini sangatlah langka. Pada tahun 674, kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Sima yang terkenal dengan peraturan kejamnya pada pencurian, di mana hal itu memaksa orang-orang Kalingga menjadi jujur dan selalu memihak pada kebenaran. Pada suatu hari, seorang raja dari negara yang asing datang serta meletakkan sebuah kantung yang berterisi dengan emas pada persimpangan jalan di Kalingga untuk menguji kejujuran serta kebenaran dari orang-orang Kalingga yang terkenal. Selama 3 tahun tak ada yang berani menyentuh kantung emas itu, sampai akhirnya anak dari Sima sang putra mahkota secara tidak sengaja menyentuh kantung dengan kakinya. Mendengar hal itu, Sima langsung menjatuhkan hukuman mati kepada anaknya sendiri. Saya akan lanjut dengan berkembangnya kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh seorang ratu bernama Maharani Sima. Ia digambarkan sebagai sosok pemimpin yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku di seluruh wilayah kerajaan. Pengaruh kerajaan Kalingga. Pemimpin yang terkenal Kalingga itu Ratu Sima yang memerintah sekitar tahun 670 Masehi. Ratu Sima adalah pemimpin yang tegas, jujur, dan bijaksana. Ratu Sima akan menghukum siapapun yang melanggar hukum, baik dari kalangan rakyat biasa maupun kerabatnya sendiri, sehingga keadaan sosial masyarakat menjadi teratur. Rakyat menghormati dan menaati peraturan yang diterapkan Ratu Sima. Pengaruh dari kerajaan ini di masa kini adalah memberikan nilai kejujuran yang dapat diteladani dalam kehidupan saat ini. Baik, kita akan lanjut kemajuan kerajaan Kalingga di berbagai bidang. Salah satu raja terkenal kerajaan Kalingga adalah Ratu Sima yang berkuasa antara 674 sampai 695 Masehi. Pemimpin kerajaan Kalingga inilah yang berhasil membawa kerajaan mencapai puncak kejayaannya. Ratu Sima memerintah dengan sangat keras, tegas, tetapi juga adil, sehingga rakyatnya hidup dengan aman, tertib, dan teratur. Pada masa kejayaannya, kerajaan Kalingga menjadi pusat agama Buddha di Jawa. Sepeninggal Ratu Sima, kerajaan Kalingga ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kalingga kemudian dibagi menjadi 2, yaitu kerajaan Kaling yang diperkirakan di sekitar Magelang dan kerajaan Medang yang diperkirakan di sekitar Yogyakarta. Oke, akan saya lanjut dengan silsilah kerajaan Kalingga yang terdapat 7. Pertama ada Prabu Wasumurti dari 594 Masehi sampai 605 Masehi. Kedua ada Prabu Wasugeni 605 Masehi sampai 632 Masehi. Ketiga ada Prabu Wasudewa dari 632 Masehi sampai 652 Masehi. Keempat ada Prabu Wasukawi 652 Masehi. Prabu Kirathasinaga 632 Masehi sampai 648 Masehi. Keenam ada Prabu Kartika Singha 668 Masehi sampai 674 Masehi. Ketujuh ada Ratu Sima 674 Masehi sampai 695 Masehi. Faktor kemunduran Kalingga. Pada saat pemerintahan Ratu Sima, kerajaan Kalingga mengalami masa kejayaan dan menerapkan sistem ekonomi dan politik yang baik.
Setelah kematian Ratu Sima, keadaan kerajaan Kalinga tidak stabil. Hal ini menyebabkan kerajaan Kalinga mengalami kemunduran, kemungkinan akibat serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan. Serangan tersebut mengakibatkan pemerintah Kijen menyingkir ke Jawa bagian timur atau mundur ke pedalaman Jawa bagian tengah antara tahun 742 sampai 755 Masehi. Dengan demikian, faktor kemunduran kerajaan Kalinga akibat faktor politik dan ekonomi yang tidak sesuai dengan kondisi rakyat dan pengaruh serangan dari kerajaan Sriwijaya. Baik, yang terakhir kita kembali ke kesimpulan. Kerajaan ini di wilayah Jawa Tengah bagian utara dan pada dalam berita Cina disebut juga Kerajaan Holing. Di sana dijelaskan bahwa pada abad ke-7 di Jawa Tengah bagian utara sudah berdiri satu kerajaan. Rakyat dari kerajaan tersebut hidupnya makmur dari hasil bercocok tanam serta mempunyai sumber air asin. Raja yang terkemuka dari kerajaan ini adalah Ratu Sima. Dalam usahanya, Wining dibantu oleh seorang pendeta kerajaan Holing yang bernama Jana Bandra. Menurut prasasti Dinoyo yang berangkat tahun 760, pada tahun 664 Masehi, kerajaan Kalingga dipindahkan oleh Kiyen ke arah timur dan berlanjut dengan nama Kerajaan Kanjuruhan. Mengenai keberadaan kerajaan Kalingga sampai saat ini menjadi sebuah perdebatan yang tidak ada akhirnya. Sebagian orang meyakini bahwa kerajaan Kalingga berada di India dan sebagian lagi mengatakan ada di Pulau Jawa. Terlepas dari semua itu, yang jelas bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa di Jawa pernah berdiri sebuah kerajaan bernama Holing yang bertempat di Copo. Selain kronik Cina, sumber yang memuat data mengenai keberadaan kerajaan ini adalah prasasti Tukmas. Pendapat bahwa yang dimaksud dengan kerajaan Holing adalah kerajaan Kalingga yang berada di Jawa Tengah dikemukakan oleh Prof. Baik, terima kasih.